Obrolan ini cuma berisi ocehan yang gabut doang. Jadi buat lo pada yang gak gabut, silakan cabut. Assalamualaikum, selamat datang di Berkabar, berbagi kisah bareng Oji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini gue kenalin dulu Ji. Oji ini temen kampus gue, salah satu temen gue yang dari semester 1 bareng. Nanti lo gue tanya nih Ji. Pertama gue tanya nama lo, terus lo tinggal di mana aja, Oke. terus pengalaman di TK, SD, SMP sama SMA. Tapi lo pernah pindah-pindah gak Pindah-pindah kemana? rumah lo? Apa ada dulu di situ doang? Baru sekali aja sih pindah. Di daerah. Awalnya tadinya di Rawamangun, Terus? pindah ke Cakung. Oh, Cakung. Pindah ke Cakung. Gitu. Udah abis itu udah nggak pindah-pindah lagi sampai sekarang. Oke, dulu waktu gue sama waktu sama Ijul, gue ada game sambung kata, cuma setelah gue denger agak ribet, jadi nggak usah pakai game, langsung pertanyaan aja. Oh, Oke, lanjut Ji, pertanyaan pertama nih Ji. oke. Nama lengkap lo siapa? Nama lengkap gua Ahmad Fauzi Nur Rahman. Yang ngasih nama lo siapa? Orang tua, tetangga mungkin? Orang tua, keduanya bapak dan ibu. Kalau bapak tuh ya orang tua sih. Kalau Yang ngasih Ahmad, tiga-tiga ini kan lo ada 3 kata nih. Ahmad, Fauzi, 4 Nur. kata. Ahmad, Fauzi, Nur. Oh ya 4 kata. 4 kata. Empatnya tuh bapak lo yang ngasih? Kalau Ahmad itu bapak gua kayaknya sih, karena diambil dari nama bapaknya bapak gua ini Kakek juga lo sih. kali Iya ya? kakek Oh. Ahmad. Kalau Fauzi itu ya mungkin dari bapak gua kayaknya. Bapak lo juga? Ya. Kalau Nur itu nama diambil dari nama ibu gua. Rahman? Rahman itu bisa diambil dari nama surat. Nama surat bisa diambil juga dari nama bapak gua. Iya, Man gitu kan, belakangan Man. Rahman. Nah itu berarti campur ya bapak lo sama lo? Iya. Cuman kalau kakek lo nggak ikut campur? Enggak. Soalnya biasa zaman dulu kakek ikut campur. Iya, campur. Oke. Ahmad artinya apa nih? Kalau Ahmad ya udah umum sih ya, nama umum dari bahasa Arab ya, artinya terpuji. Oh terpuji. Kalau Ahmad tuh Muhammad sama sih? Ahmad Muhammad kayaknya sama. Lu sini apa? Biar masuk. Gua nggak tahu deh, kurang tahu gua. Lu pesantren apa? Ahmad Muhammad kayaknya sama sih. Artinya sama kurang lebih. Iya, kurang lebih kayaknya sama. Fauzi apa Fauzi? Fauzi itu artinya kemenangan. Oh Fauzi kemenangan. Nur? Nur cahaya. Wes. Kalau Rahman itu ya nama surat lah. Apa tapi? Ar-Rahman tuh artinya apa Jul? Rahman itu maha pengasih kalau Iya, pengasih. Berarti terpuji. Ahmad Orang Fauzi yang itu terpuji akan terpuji kemenangan. Apa Fauzi kemenangan tadi? Iya, kemenangan. Terpuji, kemenangan, cahaya sama kasih Iya, orang yang Terpuji. terpuji akan mendapatkan kemenangan dan kasih. dan cahaya. Iya. Asik, keren. Itu nama lu tuh, Ahmad Fauzi Nur Rahman. Gak apa-apa lu Iya, kalau mau ngakak aja, gak apa-apa, selalu aman. Oke. Ahmad Fauzi Nur Rahman. Nah, sekarang tempat tinggal lu dari lahir tinggal di daerah mana? Dari gua kecil gua tinggal di daerah Rawamangun ya. Lahirnya di Rumah Sakit Persahabatan Rawamangun. Romangun di daerah mana itu tempat itu? Belakang persis Persahabatan pokoknya deh. Pokoknya Rawamangun tuh ya? Iya, Rawamangun. Lu pernah pindah gak? Pada dulu situ doang? Pindah pas mau masuk TK kayaknya deh. Nggak tahu umur berapa. Itu pindah ke Cakung, Penggilingan. Belakang Pengadilan Jakarta Timur. Terus balik lagi ke Romangun. Sekarang lu Romangun kan? Sekarang masih di Penggilingan Cakung. Udah nggak pindah-pindah lagi sampai sekarang. Oh lu sekarang Cakung? Oh iya lu deket sama si Priski kan? Iya, kalau Priski ya di Cakungnya juga. Masih satu Cakung cuman agak jauh Berarti lu pas lahir sebenarnya di Rawamangun, di Rawamangun. tapi sempet pindah TK ke Cakung. Iya. Sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Berarti rumah lu itu aja tuh? Iya, itu aja. Nggak Karena gua pindah-pindah. tinggal di rumah orang. Ya rumah orang tuanya. Rumah orang tua bukan rumah gua. Iya, lu sini kan biar suara lu masuk cu. Gak apa-apa lu kalau mau nimbrung aja, lu kan udah pernah nih. Tempat tinggal, Dibrewokin gua. gak apa-apa. Jadi gitu ya. Tempat tinggal Cakung, Romangun. Berarti sekali doang pindah tuh ya? Sekali aja pindah. Oke. Tapi itu ngontrak apa rumah sendiri? Alhamdulillah saat ini rumah sendiri ya, rumah orang tua. Iya pertanyaan gua gak etis juga sih. Tapi nanya rumah orang Nggak tua. apa-apa, Tapi gak salah cerita. Santai. Oke, berarti sekarang tempat tinggal udah ke TK. TK lu di mana? TK gua masih di daerah rumah ya, namanya TK Aisyah gitu. TK kecil dan TK besar. Lalu TK dari umur berapa? 4 tahun apa 5 tahun? Atau 3 tahun mungkin? Lupa, kalau umur lupa. Pokoknya TK 2 tahun, TK kecil. Oh berarti 4 tahun. Kalau 2 tahun biasanya 4 tahun ke 5 tahun.
Terus kalau soal SD dan nggak jauh juga dari TK gua, beberapa meter doang sih. Itu di SD Pulau Gebang situ. Itu lu 2 tahun tuh di TK lu tuh ya? Iya 2 tahun. Apa tadi nama TK-nya? TK Aisyah 89 kalau nggak salah. Aisyah 89. Iya. Lu kelahiran 89? Kelahiran 96 Oh, kebetulan. kirain 89. Kalau 89 saya udah umur 31-an. TK Aisyah 89. Oke. Yang paling lo ingat apa di TK? Yang paling gue inget kalau momen TK sih kayaknya nggak ada ya yang gue inget karena memori kecil tuh sedikit banget yang masih nempel di otak gue. Apa coba mungkin? Mungkin dari TK kayak Lu dianterin gitu mungkin sekolah? ya mungkin Kalau gue TK dulu- dianterin, emang TK dianterin. Oh. Waktu kemana gitu ya, Cibodas kalau nggak salah, waktu TK lagi piknik gitu liburan, lagi main-main, gue lari-lari gitu di rumput di Cibodas, kepleset. Nangis? Nangis kayaknya sih. Sampai lupa ingatan. Tapi nangisnya minta top up gitu kan. Top up? Iya. Top apaan? Gede canda itu. Canda mulu. Oke, pokoknya gua kepleset, lumpur, sakit, nangis tuh, kaki gua kayak besot gitu, kayak luka-luka ya. Ya itu aja sih yang gue inget selama waktu masa-masa TK. Iya, tadi Ijul bahas soal lupa ingatan nih, ngomongin soal lupa ingatan. Sekedar informasi nih, Oji dulu pernah kecelakaan di daerah Condet dekat rumah gua kan. Dan itu sebelum kecelakaan beberapa menitnya si Oji tuh ngechat gua. Ngobrol biasa lah, bercanda-bercanda biasa, dan gak lamanya dia ngechat gua bilang tolong dong gua kecelakaan. Dan gue lupa ingatan. Ini orang suka bercanda kan. Gue pikir bercanda pada saat itu, dan ternyata dia beneran. Ini beneran dia kecelakaan dan lu lupa ingatan kan pada saat itu. Tapi nggak lama kan. Enggak lama. Tanggal doang nih. Iya, enggak pas lu ngechat gue juga lu nggak tahu kan gue jawab pada saat itu. Masih inget sih gua itu Adam, cuman kayak si linglung aja gitu. Oh. Kayak linglung. Tapi lu sempat lupa siapa lu kan? Masih Apa inget lu sih, inget? gue Oh, masih inget inget. apa lu? Iya. Gue lupa ingatan tuh kayak lupa Lupa hari. tanggal, ya lupa Oh, tanggal. enggak, Kayak nggak enggak percaya ini tanggal ini bulan Mei gitu, bulan Juni. Kayak nggak percaya. Pala gitu. lu kena soalnya. Pala kiri ini sebelah kiri tengah tuh ya situ. Itu fun fact tentang Oji tuh. Itu tahun Hah? Cengklek enggak? Enggak kebetulan. Cengklek. itu tahun berapa ya? Semester 2 ya? 2017 kalau nggak salah, 16 kayaknya deh. Iya, semester 2 16 dan semester 2 16. Gitu. Kecelakaan terus lupa ingatan, tapi sekarang udah fine lah ya, otak lo Anehnya nih ya. Nah. Ini kan kepala gua 13 jahitan ya. Jadi selama 13 jahitan? 13 Masih ada jahitan. Masih ada, udah dicabut sih kayaknya. Tapi untungnya numbu rambut ya, nggak pitak ya. Pitak dikit kalau dilihat. Oh, terus Jadi kata dokternya yang di RS Kesdam Cijantung itu gua nggak boleh keramas ya. Jadi selama 3 minggu atau 4 minggu itu gua nggak keramas, itu kepala gua gatel banget ya. Penuh banget ketombe. Wah, pokoknya nggak nyaman banget deh. Itu juga sempet pengen cukur rambut ya. Yang cukur rambut itu juga kayaknya merasa jijik gitu. Oh. Dan karena emang tetangga gua ya jadi maksain dia sih motong. Oh, tukang cukur rambut itu tangga lo? Tetangga Berarti gua. bukan ke tukang, Bukan. minta tolong tetangga. Tapi dia buka pangkas rambut gitu. Oh, kebetulan tetangga lo bukan Tetangga ya. tukang cukur dan lo Tukang minta tolong. cukur. Tapi bayar kan? Bayar tetap. Gue kira minta tolong gitu kan. Tolong cukurin dia. Minta tolong karena rambut gua takutnya dia nggak bisa kan atau Iya. Itu intermezzo dikit lah soal fun fact tentang Oji. Iya. Baik lagi ke TK, berarti TK lo ingatan lo liburan di Cibodas, kepleset terus nangis. Iya, nangis. Karena memang sebenarnya TK zaman kita liburannya memang ke Cibodas sih. Gue juga waktu itu ke Cibodas liburan. Ya, yang Lu- deket. Lu TK gak sih Jul? Gue lupa deh. Gue TK TK lu di mana? di rumah. Mohon maaf nih. Maaf. TK. Di- Lu TK di sekolah mana? Gue lupa waktu itu gue udah pernah tapi gue lupa. Gue di TK Nurul Hakim. Oh, lu apa kalau di Lombok liburan TK di mana? Ada jalan-jalan kan? Enggak ada. Oh, enggak ada. Gue lupa. Full belajar. Gue pokoknya kalau TK nggak ingat. Kayaknya ziarah Memori sih. gue enggak. Iya. Tapi ya itulah kalau di Jakarta dulu liburan yang paling umum TK ke Cibodas. Oke. Ada lagi nggak mungkin di TK yang lo inget selain lo nangis jatuh? Mungkin kalau yang gue inget ya paling temen-temen, beberapa temen aja sih yang inget. Ngapain tuh sama teman lo? Ya sekedar komunikasi biasa aja sih.
cuman ketemu aja jarang karena mungkin kesibukan masing-masing. Sekarang? Iya. Iyalah sekarang mah TK mah udah ini. Tapi lo ingat beberapa nama teman-teman lo ya? Kalau nggak Ingat jangan nggak usah banget. disebut. Iya, ingat banget sih. Oke. Ada lagi mungkin TK? Kayaknya segitu aja sih. Oke. Sekarang lanjut ke SD. SD. SD lo di mana? SD gue di SDN 08 Pulau Gebang pagi. 08 Pulau Gebang. Oh Iya. itu emang Pulau Gebang dari Cakung kayaknya lumayan deh. Pulau Gebang tuh kelurahan, Cakung itu kecamatan. Pulau Gebang Jakarta Utara bukan? Timur. Oh Pulau Gebang masih timur ya? Iya, masuknya ke timur. Berapa lama dari tempat lo, dari rumah lo? Jalan ya sampai? Beberapa meter doang sih dari TK. Jadi Hmm. itu wilayah TK, SD, SMA itu satu wilayah, gue sekolah di situ semua. Cuman kuliah doang kagak. Pulau Gebang itu yang tempat pembuangan sampah bukan sih? Bukan, Oh Bantar Gebang yang Bantar Gebang itu. Oh beda ya? Beda. Oh iya. Iya. Bantar Gebang itu di Bekasi kayaknya sih. Oh lo Cakung sama Bekasi juga nggak beda jauh kan? Iya, Cakung itu tahu nggak panjangan Cakung? Apa? Cuaca mendukung. Aduh. Maaf ya, cuman guyon. Berarti berapa menit dari tempat SD lo ke rumah lo tadi? Nggak ada 5 menit kayaknya deh. Jalan berarti lo SD? Jalan. Oh, nggak dianterin berarti? Nggak dianterin kalau SD mah. Sip. Apa nih yang lo inget di SD? Yang gue inget di SD, depan SD gue kan kayak lapangan bola gitu ya, luas. Jadi kalau hujan nih, itu kan banjir. Iya. Itu otomatis kita kalau pulang kan kayak bahasa sininya tuh ngobak. Iya Ya nggak sih, bener, ngobak bener, kan ya. ngobak. Itu seneng banget sih kayak nyari-nyari ikan. Oh, berarti banjir pada saat SD bikin lo seneng ya? Seneng sih Tapi itu. emang iya sih, emang bener. Seneng. Terus ada lagi kayak makanan-makanan SD-nya tuh banyak kayak batagor. Oh, jajan-jajanan SD. Jajanan SD tuh banyak, nggak kayak sekarang sih. Cuman walaupun ada, cuman nggak serame dulu gitu. Iya. Itu aja sih. Terus uniknya jajanan SD tuh biasanya tukang-tukang SD yang zaman lo SD tuh sampai sekarang masih ada yang jualan biasanya. Masih ada kayaknya juga soalnya. beberapa aja sih, beberapa aja yang masih jualan kayak jualan apa ya, mainan, makanan tuh ada. Iya, mereka tuh kayak nggak tua-tua, awet muda. Iya, NPC kayak mereka. parah kayaknya sih. Tapi Tapi serius itu ada gue juga di sini. pernah ya. Jadi itu kan SD gue dipisahin ya. Di dalam jualan di dalam SD sama jualan di luar. Kalau jualan di dalam SD itu kayak koordinasi dulu sama guru-guru SD-nya. Ini makanan bener-bener sehat nggak? Kayak dijaga banget gitu. Iya, Kalau yang di luar itu kayak ya udah bebas aja jualan. Liar lah ya. Depan gerbang biasanya. Iya, depan gerbang. Gue SD gue juga gitu juga sih. Sama. Kayak gitu sih kebanyakan. Oke, ngobak. Zaman dulu gue SD juga gue inget banget. Ya Jakarta zaman kita kan sering banjir kan ya. Iya. Jadi pada saat banjir kita malah seneng. Walaupun Malah mungkin seneng yang banget. dewasa kan kesusahan Iya. tapi kita malah seneng. Hujan-hujanan, gak mikirin sakit atau Iya apa nggak gitu. kenapa ngobak. Apalagi ketika banjir biasanya sekolah libur. Iya, libur. Nah itu enak banget. Seru banget sih. Apalagi coba selain ngobak dan jajanan SD yang lo inget? Lebih ke kalau SD yang gue inget ya, itu kalau misalnya kita nggak ngerjain PR, ngerjain di sekolah, terus dilihat sama ketua kelas, itu dicatat, terus dilaporin ke guru. Oh iya. Ketua kelas yang rajin tuh ya. Iya, nggak mesti rajin juga sih, kayak emang udah keharusan ya zaman SD tuh kayak Tanggung jawab dia lah iya, ya. udah kalau ngerjain PR di sekolah tuh kayak dilaporin guru banget sih. Iya. Dulu gue pernah tuh ditunjuk jadi yang kayak gitu sih, tapi gue nggak mau. Nggak mau ya. Gue nggak mau. Lo termasuk yang ngerjain apa termasuk pernah dicatat lo? Gimana ya? Seringnya lo. Ngerjain di rumah cuman ngasal gitu. Oh, tapi seenggaknya lo ngerjain. Yang ngerjain. Mungkin ngerjainnya pas sebelum berangkat sekolah kali ya. Dan itu juga apa adanya aja ngerjain. Itu aja sih. Oke. Bentar. Belum. Ini SD. Habis itu SMP. Tapi ada lagi yang mungkin SD yang mau ceritain? Kalau kebanyakan temen SD ya. Sekarang menurut gua susah banget dihubungin sih kalau temen SD ya. Ya iya wajar karena kan punya kesibukan masing-masing. Enggak, bukan karena kesibukan masing-masing. Kayak misalkan gue mau sambung silaturahmi aja kayaknya ke mereka tuh so sibuk gitu. Bukan so sibuk, memang sibuk mungkin. Kayak nggak dibales chat gue atau apa gitu. Padahal daily checklist 2 atau gimana. Ya pasti ada alasan lah, tapi Mungkin ada alasannya. Tapi Atau biasanya- karena lupa atau gimana, nggak tahu juga sih. biasanya teman-teman SD itu mirip-mirip sama, bukan mirip-mirip, teman SD itu biasanya sekaligus teman rumah, karena kan kita SD kan deket rumah Iya kita. benar. Teman SD lo pasti masih deket-deket rumah lo kan orang-orangnya. Iya, masih deket rumah sih. Kecuali ada yang pindah. Iya. Ada yang masih komunikasi, ada yang enggak. Ada yang susah dihubungin. Itu sih yang bikin gua wah kecewa banget sih.
Nih buat teman-teman yang Oji kecewa nih, tapi nggak apa-apa Ji. Ini kan salah satu proses kehidupan lah. Iya, oh, Semua pasti bakal lost kontak pada akhirnya, karena kan kita juga udah lama nggak ngobrol kan, baru Iya, baru hari benar, ini kan. Ya wajar lah itu. Kalau menurut gue tempat kita nongkrong itu nggak beda jauh sama tempat kita berkegiatan. Kayak misalkan lu sekarang sibuk apa nih, misalkan lu sibuk kerja di satu tempat, Iya. pasti lu nongkrong sama teman kerja lu juga Iya, kan. circle Ketika lu itu sibuk sih. kuliah, ya lu nongkrong sama teman kuliah. Tapi ketika kita sudah lulus, pasti udah lost kontak, bukan berarti sombong, tapi ya karena memang udah begitu alurnya. Iya, udah jalannya kayak gitu. Itu menurut gue sih. Oke, itu di SD. Mm-mm. Tapi nggak apa-apa, kecewa itu hak setiap orang. Ada lagi mungkin. Mungkin itu aja sih SD. Oke. Oke, lanjut nih Ji. Tadi SD, sekarang SMP. SMP ya. Di mana SMP lo? Tadinya karena pas lulus name gua kecil ya, itu name SD gua kalau nggak salah 2000. Sorry bentar. Berarti SD lo tadi negeri kan? Negeri 08 Pulau Gebang. 08 SMP di SMP di SMP 168 Jakarta, itu deket depannya rumah Priski sih. 168 Jakarta. 168 Jakarta. Berapa tadi name lo? 2000. Standar sih, tapi di itu 6 ya. Kalau di satu baru 7. Iya. 20 iya 6. 2000 dari 3. Iya dari 30. SMP mana? SMP 168 Jakarta. 168 Jakarta. Itu dekat rumah si Priski. Deket rumah Priski. Jadi gue dari rumah itu ke SMP 168 setiap sekolah naik sepeda kan, kadang naik sepeda. angkot. Itu juga masuknya siang. Jam 1 sampai pulang jam 5. Masuk Iya. siang tuh. Benar-benar SMP itu kelas 1 memang kita siang, tapi kelas 2 biasanya ada yang siang ada yang pagi. Lu kelas 2 pagi. Siang. Kebetulan gue pindah sih. Jadi di Oh, lu 2 kali SMP. Iya, jadi 168 ini gue kelas 7-nya sampai semester 1 doang. Kelas 3 emang di 168 sih. Jadi kelas 8 itu gue pindah ke SMP 138 yang dekat rumah itu. Oh, lebih dekat yang 138 Lebih daripada dekat yang 168. dekat rumah ya. Tapi 168 naik sepeda berapa menit tuh kira-kira? 10 menit, 15 menit kayaknya sih. Nggak terlalu jauh, cuman bagi gue dulu emang jauh sih. Berarti lu 168 sampai kelas 1 doang. Kelas 1 nggak aja nyampe di naik kelas situ. 2 tuh. Nggak nyampe Kelas kelas 1 2. semester 1. Iya, kelas 1 Berarti semester. kelas 1 semester 2 pindah ke Semester 1 ke semester 2 juga. kelas 1 semester 2. Iya. Berarti udah mau naik-naikan kelas 2 Mau dong? naik-naikan kelas 2 gue Tapi belum sampai kenaikan. Belum. Oke, akhirnya baru pindah tuh setelah Jadi naik. sekarang ada semesternya. Dari dulu ada, cuman yang identik sama semester lebih ke kampus kan. Cuman kan semester tahun dan abad itu kan satu bahasa yang sama, kayak misalkan 1 semester 6 bulan, 2 semester 1 tahun. Mungkin lebih disebut tahun ajaran kali ya. Tahun ajaran, iya tahun ajaran gitu. Berarti tetap semester juga apa? 1 semester 1 kelas tuh 2 semester jadi 1 tahun. Berarti lo ketika mau naik-naikan pindah ke SMP mana tadi? 168 ke 138. 138 138 lebih dekat. Jadi menurut orang-orang sekitar sana tuh SMP 168 tuh kayak SMP dipandang buruk gitu loh. Cuman negeri. Image-nya kurang bagus. Iya, kurang bagus. Kenapa? Apa yang terkenal dari image ini? Kalau dilihat sih mungkin dari daerahnya emang yang rawan banjir. Oh. Rawan banjir, emang sering banjir sih. Terus yang kedua emang dari sekolahnya emang di pinggir tol ya. Jadi kayak anak-anak nggak bener tuh Sering tawuran. ya kayak gitu salah satunya, dan ya dipandang buruk sih. Ya, tapi ini disclaimer ya, ini pada saat lu sekolah ya, kita nggak tahu sekarang mungkin udah Nggak tahu, bagus. kalau sekarang udah bagus kayaknya Ya, sih. sekarang udah bagus, dan itu juga cuma opini sih, mungkin pada saat itu ada juga yang menganggap bagus ya, sah-sah aja, ini cuma opini doang yang jadi disclaimer. Berarti lu 168 pindah ke 138. Iya, 188 dulu ya. 38. Berarti lu tapi naik dari kelas Naik dulu, kelas gitu. gua, naik kelas terus nggak Naik pernah. berarti berdasarkan rapot lu di 168 dong jatuhnya. Iya benar. Oh, itu agak repot juga tuh. Tapi ada juga kebetulan bapak gua dulu TU-nya kepala TU di SMP 138 ya. Oh iya. Iya. Tapi sekarang Udah enggak. Oh, Jadi bapak kayak lu? lebih ke orang dalam kalinya sih. di 168. Enggak di 138 ini. Oh, lu pindah ke Kan. tempat yang dimana TU-nya itu bapak lu ya? Iya. Dulunya pas gua Dulu, masuk dulu. itu udah enggak. Karena kenalan kayaknya sih. Mantap. Nah, kalau 168 10 menit pakai sepeda, 10 menit 5 menitan pakai sepeda, kalau 138 yang lebih dekat Paling nggak nyampe 5 menit gua jalan udah nyampe. jalan, Iya, nggak jalan. sepeda. Nggak. Oh, berarti deket banget. Jalan. Enak juga loh. Nah, ini kan ada 2 SMP nih. Mm-mm. Coba di 168 apa yang lo inget 168 dulu? Lebih ke capeknya kayaknya sih.
Karena Oh, dari goes ya? iya, karena masa enggak pulangnya. Angkot atau nggak kadang-kadang ya? Karena dari masa ke SD ke SMP itu kan kayak masih baru-baru ya. Kayak gua mungkin kayak kaget aja gitu. Ngerasain berangkat sekolah tuh kok kayak gini, kayak capek gitu. Biasanya sekolah pagi, ini kok sekolah siang. Siang. Kaget Pulangnya aja sore. sih. Dan anak-anaknya juga lebih ke asik sih, cuman lebih nggak bukan circle gue banget gitu. Barbar. Iya, lebih ke barbar banget sih. Oh iya. Karena Pada saat itu ya? Iya, pada Mungkin saat sekarang itu. udah baik-baik. Udah, kalau saat ini ya udah biasa aja. Iya. Iya, zaman dulu memang SMP zaman-zaman orang mencari jati diri. Iya, Kalau jati SMA kan diri kadang-kadang SMA masih ada yang udah jadi gitu, Iya, ada yang udah paham, ada yang udah udah dewasa paham. gitu. Tapi kalau SMP memang bener-bener Bener, masih mencari banget sih. rebel-rebelnya. Iya. Iya. Oke, itu di SMP 168 tuh yang lo Iya, inget. SMP 108. Ada lagi gak mungkin yang lo inget di situ? Selain capek dan orang-orang yang rebel. Lu 7 berapa by the way? 71. 71. Oh, kebetulan 71 itu cewek-ceweknya cakep-cakep ya. Wih. Kebetulan Positifnya nih. ada mantan temen gue juga di situ. Oh. Temen gue yang satu kuliah sama gue sekarang. Jangan sebut namanya ya. Iya. Oh, satu kuliah. Iya. Oh iya. Itu. Oh, Priski, ngapa Priski dari tadi disebut? Lu satu SMP sama Priski berarti? Iya. Oh. Enggak, maksud gua mantannya ini satu sekolah sama gua dulu. Tapi by the way, Priski satu SMP sama lu di 168? Rizky enggak satu sekolah ini. Oh iya, Priski 97 ya? 98 Priski ya? 98. Cuman SMP-nya di mana gua nggak tahu kayaknya deh. Oh, oke. Pokoknya di SMP 168 ceweknya cakep-cakep. Cakep. Termasuk satu kelas gue itu 71 ceweknya cakep. Ceweknya tuh anak kampus kita, anak Yai? Bukan. Apa pacar cewek ini? Pacar Oh. si ini. Cuman bukan kuliah di AI. Tapi nggak apa-apa. Cakep. Sip, itu 168. Nah, sekarang abis itu lu kelas 2 pindah ke 138. 138. Apa coba di 138 yang lainnya? Lebih banyak kenangannya sih, jadi kayak jadi dari 108 kan gue 71 terus masuk 138 gue masuk 86, jadi di 138 itu ada kelas favoritnya sesuai 138. Jadi Zaman kita emang begitu, itu diskriminatif sih, tapi zaman Iya. kita kayak gitu. jadi gue kan 86 ya, jadi 81 itu kelas favorit, 83 itu kelas favorit, terus 88 itu kelas favorit, jadi sampai 8 kelas tuh, 71 kelas 7, kelas 8, kelas 9 sampai 8 kelas. Iya. Jadi 86 itu kayak disebut kayak kelas pendamping unggulan gitu. Sidekick lah ya. Iya, kayak gitu pokoknya 86 tuh. Jadi 4 kelas deh. Walaupun tiganya favorit dan satunya 86 ini kayak nggak disebut walaupun unggulan gitu. Tapi oke gitu, maksudnya oke orang-orang. Masuk oke lah. Dan orang-orangnya nggak rebel kayak di 168 pada saat Nggak. itu. Lebih ke pinter sih Oh, bener-bener dan 138. famous kayaknya Oh, sih terbilang. famous. Karena Apa artis? Enggak, karena gini. Iya. Ada satu artis yang satu angkatan sama gua. Oh, ada satu artis. Ada, namanya Vanessa Ines. Vanessa Ines. Iya. Sorry, gue nggak tahu. Coba gue Google ya. Sorry nih. Buat yang nggak tahu coba aja Vanessa Ines. Ini gue coba Google. Vanessa ya? Iya, Vanessa S-nya 2. Ini. Bukan checklist kan? Oh. 1M Dia kan? apa? Main film atau- Dulunya main film kayaknya apa sih? FTV ya? Mungkin gue nggak tahu. Iya, pokoknya dia main itu, pokoknya dia. Dulu dia 83, gua 86. Kelasnya emang jauhan sih. Cuman waktu kelas 9 dia 93, gua 92. Oh, iya. Jadi kelasnya sebelahan gitu. Iya. Tapi nggak kenal, cuman gua tahu. Tapi tahu ya. Semoga sukses nih si Vanessa Ines. Oke, itu di SMP lo tuh. Iya. Apalagi mungkin selain orang-orangnya keren-keren, pinter-pinter, momen-momen mungkin yang lo teringat? Kalau dari kelas 8 sih mungkin orangnya pinter-pinter ya. Dan waktu naik kelas 9 gua kebagian nggak kelas favorit, nggak kelas unggulan nih, jadi gua masuk Tengah-tengah. Iya, enggak, jadi gua masuknya kayak mapap nih, jadi kayak kelas buangan gitu nggak sih? Oh, Kayak 92. karena nilai rapot. Mungkin juga karena nilai rapot. Karena gue pindah dari 108 kan kayak nyantai, dan ketika masuk kelas pendamping unggulan tuh kayak orangnya pinter-pinter. Jadi ada gue kayak persaingan ya? iya persaingan, dan gue kayak merasa Terdorong. pepet gitu, apa
keteter gitu sih pokoknya. Oh, lo justru merasa merasa terbebani. Iya, terbebani Karena dan keteter. lo keren-keren. Iya, gitu. keren-keren. Oh, dan ternyata lo pada saat itu termasuk yang nilainya kurang, jadinya masuk ke kelas iya. buangan. Kelas buangan 92. Anjir, sadis juga kalau nggak salah mungkin coba koreksi kalau salah. Sekarang tuh kebijakannya itu satu kelas itu dibikin campur, jadi ada yang nilai rapotnya tinggi, ada yang nilai rapotnya rendah. Kenapa? Karena kalau misalkan satu kelas nilai rapotnya tinggi semua, kelas itu doang udah yang mencolok, kelas lain Iya, benar-benar benar. tertinggal. Jadi supaya ada influence dari orang yang pintar, jadinya dicampur. Walaupun mungkin bisa aja yang pintar emang jadi bagus, tapi balik lagi kalau nggak salah kebijakannya kayak gitu sekarang. Tapi gua nggak Iya, tahu. benar. Kayak itu di SMP 138, ada lagi mungkin 138 yang lain. Mungkin dari temen kelas 92 gue ya. Itu kan cowoknya rata-rata emang rebel semua ya. Ya ada aja yang kelakuannya yang aneh-aneh kayak Jangan sebut nama ya. Iya, pokoknya kelakuannya aneh-aneh ya. Cuman asik-asik sih orangnya. Sampai sekarang ada yang komunikasi, ada yang enggak. Oh, asik-asik lah ya. Asik-asik Karena intinya. emang biasanya yang rebel memang lebih asik ya. Iya, lebih asik. Tanda sih. kutip sih, tapi Iya. biasanya kayak gitu. Jadi apa coba asiknya gimana? Mungkin kayak nggak pernah ngerjain tugas, terus cabut. Santai gitu ya? Iya, santai lebih kayak gitu sih. Kayak YOLO gitu lah ya. Iya. Ada lagi nggak mungkin di SMP? Lebih ke nggak ada sih, mungkin lebih ke keteter aja sih kayaknya, kayak karena gue adaptasi di 138-nya itu lama. Karena signifikan perbedaannya sama yang 138 itu ya. benar. Walaupun Walaupun di SMP 138 itu ada temen SD gue juga sih. oh ada berapa? Ada. Banyak kan sih, nggak tahu berapa, Banyak. cuman banyak. Karena deketan tuh SD gue sama SMP gue. 80 bang sama Iya. 138. Oke. Oke, berarti langsung lanjut aja nih ke SMA. Iya. SMA terakhir karena kuliah gue nggak bahas. Iya. SMA lu di mana? SMA di SMA Negeri 11 Jakarta, deket juga tuh. Rumah lu? Iya. Buset, lu deket semua ya? Jadi Enak banget lu. satu wilayah itu SD, TK, SMP. Walaupun SMA. SMP kadang gua kelempar ya dari wilayah itu, tapi tetap aja masuk lagi sih. Ih, gokil. Terus akhirnya masuk ke SMA 11. SMA 11 Jakarta. Ada anak Yai kan? Teman SMA lu? Ada. Yang cowok itu yang nyampe kelas. Iya. Kok SMA 11 deket? Tapi deketan mana SMA lu sama SMP lu yang 138? Kalau terbilang deket sih lebih deket SMA gue ya, karena satu Serius? jalan. Enggak, Bentar, satu jalan. SMP aja lu 5 menit jalan. SMA lu berapa menit jalan deket? Nih, gue ntar nah. Jadi gue dari rumah, ini kan jalan. Iya. Itu pasti ketemunya SMA gue dulu nih 11. Iya. Cuman kalau SMP jalan lagi ke sini muter. Oh, Jadi muter. kayak di belakangnya 11 gitu loh. Berarti kurang dari 5 menit lu udah nyampe SMA lu? Udah nyampe. Wih, enak banget itu lu bangun Cuman- pagi-pagi. SMA ya. Ah, Ini kan rata-rata temen gua rumahnya pada jauhan ya, kayak Iya. di Bintara, di Bekasi atau dimanapun. hmm. Kan rata-rata pada bawa motor ya. Iya. Itu gua otomatis bawa motor juga. Lah ngapain? Mau jalan-jalan Itu aja makanya. Jadi gua kan kenal juga sama orang kantin. Hmm. Gue sempet diledekin gitu kan. Ih, ngapain bawa motor, rumah deket. Iya. Iya, gitu gua sering diledekin gitu. Dan lucunya juga Eh. pas pulang sekolah, gue bukannya langsung pulang. Jadi gue kayak ngikutin temen gue dulu muter ke jalan gede, abis itu pulang. Jadi kayak seolah-olah rumah gue jauh, padahal Jadi- rumah gue deket. Faedahnya lo bawa motor lu bisa ngayap dulu lah ya. Ngayap dulu. Oh iya. Karena gue pengen ngerasain juga sih kayak gimana sih sekolah bawa motor. Emang karena sekolah gue tuh deket-deket. Iya. Itu by the way SMA itu masuk pagi semua ya, nggak ada siang. SMA masuk pagi semua, Pulangnya jam 3 kan? jam 3. Iya. Kebetulan nem gue 32.30. Oh itu oke tuh. 8, 32 tuh 8 rata-ratanya. 32.30 dari 40. Iya 8. Ya, 8. Kalau 28 7, 246, 36 9. Iya. Mantap. SMA Negeri 11. Apa lagi coba yang lo inget dari SMA lo? Mungkin gue lebih ke banyak capernya kayaknya sih, ke guru. Caper guru. Mm-mm. Bukan ke cewek, bukan ke cewek. Mungkin karena nilai. Jadi kebetulan Tapi lu di kampus kayak gak caper. Ternyata lu di SMA caper. caper karena pengen nilai bagus. Kayaknya bagus. Jadi wali kelas gue ini kan dulu guru sejarah ya. Jadi wali kelas gue. Jadi gue kebetulan gue ditunjuk sama teman-teman gue jadi sekretaris. Jadi gue sekretaris itu ngurus absensi, terus nulis-nulis nama-nama, sama ngelaporin ke wali kelas gue tentang apapun itu.
Jadi gue jadi sekretaris kelas 9, kelas 10, kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu gue jadi sekretaris terus. Caper anjir. Harusnya lu kalau mau nilai bagus ya lu belajar. Enggak. Gue gak tahu ya caper itu apakah cara yang salah atau cara yang benar. Enggak, Gua mungkin nggak karena capernya kayak gue ngelaporin, Pak ini Pak, ada yang nggak masuk ini. Cepu. Enggak ngelaporin, kayak ngelindungin temen gue juga sih, kayak nggak masuk karena dia emang males sekolah. Lo yang speaking gitu. Dia speaking gitu. Oke. Mungkin bagi gue caper sih kayak gitu. Iya. Ternyata wali kelas gue itu orangnya adil gitu. Jadi nggak peduli lo caper atau gimana Iya, ya, pokoknya nilai. Iya. Fair berarti fair. Nggak taunya wali kelas gue fair gitu. Oke, apalagi mungkin di SMA. Kalau dari kelas 10 emang mungkin itu aja sih. Dan apa ya? Gua kelas 10 emang lebih cupu banget sih. Cupu. Karena Lu ngakui. ngakuin. Karena temen gua dulu kan temen kelas 10 itu emang rata-rata anak Bekasi ya. Dan dulu kan emang zaman-zamannya anak-anak ngedance banget ya, kayak shuffle. Iya bener. Jangan Anak-anak tapi shuffle bukan pas kita SMP. Tapi SMP SMA sih. Beda setahun sih sama Iya, gue. kayaknya SMP SMA. Zaman segitu lah ya. Terus Zaman-zamannya gimana? anak-anak ngedance kayak di KFC, Iya. kayak gitu deh. Itu temen-temen gua rata-rata anak kayak gitu kan. Lebih ke mungkin adaptasinya juga masih. Bentar, lu merasa cupu karena lo nggak ikut ngedance? Mungkin dari segi materi kali ya. Duit? Bukan. Apa? Mungkin dari segi kayak HP-nya atau apa. Itu mah bukan indikator cupu cuy. Biasanya indikator cupu tuh penampilan. Penampilan lu gimana dulu? Cupu banget sih. Jadi dimasukin gitu. Iya, gue masukin karena sampai pusar lo pakai utama. enggak, maksudnya kayak pakai sepatunya Tampang kali lah ya. ya tertampang banget lah. Nggak, soalnya Tampang. kalau dinilai dari materi dan tempat lo bergaul, menurut gua kurang lah. Ya, tempat bergaul masih bisa, tapi kalau materi kagak ada hubungannya sih sama cupu kayaknya. Lo Ya, walaupun bisa lo jadi nggak sih. punya uang bisa aja lo tetap nggak cupu. Biasanya penampilan pokoknya yang paling utama. Nah, mungkin karena gue introvert juga kayaknya dulu. Sekarang juga introvert kan lo sebenarnya. Iya, Kelihatan gue sebenarnya. akuin sih. Iya. Tapi gue juga introvert sebenarnya. Introvert itu kan bukan suatu hal yang perlu didiagnosis oleh psikologi kan. Benar, Introvert itu benar. kan kita bisa tentuin sendiri. Karena Ya kita sama-sama psikologi lah ya. Iya, karena udah ngerasain juga dalam diri kita sendiri juga. Iya, jadi kita yang ngerasa kayak kita nih lebih nyaman di keramaian atau lebih nyaman di tempat Kesendirian. sendiri. Iya, benar. Tapi bukan berarti kita nyaman tempat sendiri, tapi kita nggak suka ngumpul ya. Benar. Ada waktunya juga kita ada ngumpul. waktunya juga sih. Ya, begitulah definisi introvert dan extrovert. FYI. Oke, itu SMA 11. Apalagi nih mungkin selain lo mengakui diri lo cupu. Tapi kelas 11 12 masih cupu apa enggak menurut lo? Mungkin lebih ke barbar kali ya. Kelas 11 12. Kelas 11 12 sudah ke barbar. Jadi kayak Barbarnya ngapain lo? jadi gue naik kelas nih. Hmm. Kebetulan gue dari kelas 10 ke kelas 11 itu gue masuk IPS. Oh iya. Oh iya, ada penjurusan ya SMA. Iya, SMA. Kalau kelas 1 belum ada ya? Kelas 1 belum ada, kayak masih umum gitu. Iya, Gua kelas IPS. kelas 11 itu masuk IPS. Terus? IPS-nya kebetulan IPS 4 tuh. Rata-rata emang anak-anak 11 itu kayak Barbar. kayak kelas buangan gitu loh. Anjir, buangan. Apalagi kelas 11 IPS 4. Itu IPS 4 tuh kelas terakhir. IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4. IPA-nya IPA 1, IPA 2, IPA 3, 4. Kalau IPA sampai 2 kelas doang, IPA 1, IPA 2. Berarti 6 total. 6 kelas ya. Bayangkan IPS ya, bukan 3 tapi 4 2 ya? Iya. Dan emang anak IPA tuh emang terpandang banget sih, emang pinter-pinter. Anak IPS kebanyakan santai. Jadinya karena lo bergaul sama anak-anak IPS yang barbar, lo ikut Iya. apa? Jadi barbar. Kebarbaran yang lo adopsi dari mereka? Barbar gue mungkin emang karena gue pengen ngehibur temen gue juga sih. Emang karena temen gue juga kayak gitu ya. Jadi barbar gue itu kayak gue beli parfum Melati ya. Tahu kan parfum Melati? Jadi Dicondet gak tuh? kebetulan enggak, karena jauh. Terus. Wah, Jadi- marketing ini nih. Jadi parfum Melati itu kan gua olesin ke tangan ya, telapak tangan. Iya. Jadi setiap ada guru yang lewat, itu gua salim. Salim. Mungkin hampir semua guru kali ya, seiring berjalannya waktu kena. Niko, kata gurunya, Niko bau Melati. Jadi ada satu guru yang Mistis. guru seni tari tuh, ya lebih ke
open lah ke ke siswanya Slow, gitu. slow. Lebih slow, cuman rada ngablak juga gitu. Nyablak. Gue sempet dibilang kayak mayat gitu, mayat hidup karena gue melatih. Dikata-katain gitu. Kayak ngerjain apa ya, kayak berulah ya. Gue berulah. Itu bukan barbar banget sih, tapi itu suatu ulah. Iya. Tapi nggak ada yang nyampe mikir ada kuntilanak kan gara-gara itu. Enggak ada. Cuman bilang mayat doang. Mayat hidup doang. Terus apa lagi? Pernah waktu mau UTS ya, itu di kelas gua kan pasti ditempatin nama siswa lain ya. Iya benar. Sesuai nomor ujiannya. Betul. Jadi kelas gua itu kan disuruh dibersihin ya. Jadi lampu kelas gua itu sengaja gua pasang kaos kaki tuh. Buat? Bau. Bukan, jadi lampu kelas itu kan ngegantung ya. Gua pasang kaos kaki. Pokoknya temen-temen gua tuh pada nggak jelas semua, bukannya bersihin, rapihin buat Senin besok buat ujian ya. Ini malah jadi gue pernah tuh ngelihat pas ujian pagi-paginya ada guru masuk, pengawas masuk. Kebetulan itu guru killer tuh. Masuk. Ini kok ada kaos kaki, gue dari jauh ngeliat-liat itu dia melon-melin tuh yang satu ruangan itu. Tapi nggak ketahuan kalau lo Nggak ketahuan. Ini berarti cikal bakal dia iseng berarti. Dia kan orangnya emang iseng dan suka bercanda. Berarti SMA berarti itu cikal bakal lo jadi kayak gitu. Konyol sih memang bercanda lu dari dulu sampai sekarang. Jadi kelas 11 12 itu kan temennya nggak berubah-berubah ya, emang itu aja. Iya, sampai jam 12 sampai kelas 12. Iya. Jadi ada temen gue juga yang misalkan lagi Idul Adha nih. Dia emang temen gue tuh terkenal kayak rebel semua kan. Jadi motong kambing di kelas. Jadi ada sapi dipotongan, itu buntutnya masih ada kan, itu dibawa ke kelas. Anjir jorok itu mah. Ada kayak gitu dia. Ada. Itu jadi dari lantai 3 ke lantai 2 tuh buntut sapi digini-giniin. Iya, tapi masih ada darahnya dong. Nggak ada. Pokoknya lebih ke bau aja sih. Nggak ada darahnya tapi bau. Nggak ada, bau. Lebih ke jijik aja sih emang. Iyalah. Pokoknya itu dibawa masuk ke dalam kelas, pokoknya disimpan di mana gitu sama temen gua. Banyak. Lebih ke rebel sih kalau. Itulah itu gambaran tentang orang-orang di kelas gitu. Asik sih biasanya. Asik sih emang. Terus apa lagi nih? Terus ada lagi sempet kayak ada sarang tawon ya dekat jendela tuh kelas gua. Tuh sama temen gua bukannya didiemin malah dipancing-pancing tuh biar keluar. Jadi pas tawonnya pada keluar, itu temen gua pada kabur kan. Gue yang lagi duduk, gua kesengat. Waduh. Jadi tangan gua kesengat ini kan. Tawon. Iya. Itu gua emang sakit banget kan, jadi otomatis gua diem. Temen-temen gua pada ngetawain gua tuh. Padahal kesakitan. Iya, tapi lo marah gak pada itu? Apa anggap ya bercanda aja gitu? Bercanda itu kan sakit ya gitu. Bercanda yang kelewatan. Kelewatan sih emang temen-temen gua apa. Dan emang kebanyakan itu sih. Iya, tapi selalu kan pada saat itu. Selalu. Oke. Ada lagi mungkin di SMA yang mau ceritain? Oh, sempat ada pemindahan kelas gitu ya. Pemindahan posisi kelas, tapi orang-orangnya sama. Sama. Jadi kelas gue itu mungkin renov kayaknya deh dulu. Kelas lo doang? Semua kelas. Oh, semua kelas. Iya. Berarti pindah sekolah dong? Tetap cuma pindah kelas doang? Pindah kelas doang. Jadi gue kebagian kelas gue itu di masjid, cuman lantai 2. Oh, jadi pindahnya ke ruang-ruang yang bukan ruang kelas ya? Iya. Lu masjid? Masjid. Terus? Itu gua di masjid mau iseng apaan lu? Pernah ada. Gimana? Jadi gua ada rekamannya itu di YouTube ya. Ketik aja Ahmad Fauzi Nur Rahman, itu ada rekaman pas gua sekolah tuh yang bader-bader. Cuman nggak terlalu banyak sih, cuman ntar gue cek, gue lampirin di deskripsi nggak apa ya? Iya, nggak apa-apa. Terus? Itu waktu di masjid ada guru bahasa Inggris namanya, boleh disebut? Jangan deh, jangan. Guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris, cuman udah almarhum sekarang. Udah almarhum. Ya. Jadi dia ngajar, terus kita disuruh ngerjain soal nih bahasa Inggris tuh, atau ngerangkum gitu. Cuman temen-temen gue yang laki nih, itu pada main laptop di belakang. Terus? Cuman gurunya diem aja gitu. Oh, pada nggak ngehargain lah ya? Iya, nggak ngehargain. Itu ada di video gue sih di YouTube. Gue bukan promosi nih, emang gue nggak aktif YouTube, cuman emang kebetulan gue ngupload. Ada, iya, ada videonya ya? Iya, ada videonya. Promosi juga nggak masalah. Terus nggak ada yang nonton juga ini? Iya, nggak ada yang nonton. Terus gue sempet tuh waktu pelajaran bapak itu, gue ke kantin. Lama tuh ke kantin. Pas balik, kamu bukan cuman gue aja sih, kayak
temen gue yang laki-laki juga pada ke kantin. Kebetulan gue naik kelas ke lantai 2 tuh masjid, diomel-omelin tuh kita kan semua. Gue diketawain tuh abis itu. Yang ngomelin siapa? Bapak guru bahasa Inggris ini? Guru bahasa Inggris Tapi ini. ketika mereka ngelihat lu pada main laptop di belakang diem aja, ketika udah kelar Diem kelas baru aja. diomelin? Diem aja, keluar kelas baru diomelin. Dia Emang tuh kebanyakan belakangan ya? temen-temen gue tuh emang gak ngehargain sih. Cuman mungkin- seru, asik. Mungkin kalau ketika dia marah pada saat itu malas juga terlalu banyak kali ya. Iya. Dan pada saat itu lu lagi berapa orang diomelin? Lu doang sendiri? Apanya? Pas diomelin sama guru bahasa Inggris? Sekitar kurang lebih 5-6 orang lah. Oh, mana? Diomelin tuh temen-temen. Diomelin 6 orang. Diomelin tuh, kamu kenapa ya ketika bapak ngajar malah main belakang gitu? Jadi lucunya gini. Apa? Jadi bapak ini kan marah Hmm. karena ulah kita semua ya, karena nggak disiplin. Pas kita masuk, gue pernah diiniin sih sama guru itu, diomelin. Oh, Diomelin gitu, iya. Cuman nggak lama Gue kemudian, juga pernah kayak gitu. beberapa lama kemudian dia langsung ngomong saya khilaf. Oh, minta maaf. Ya. Pada zaman itu wajar sebenarnya. Wajar. Cuman gue nganggapnya ya emang Memang lo salah. Emang salah. Iya. Nggak biasa aja. Bener. Gue juga pada saat itu gue salah ngelakuin kesalahan ada. Dan lucunya lagi pas di masjid ini, temen gue kan, ini kan masjid tempat sholat ya. Ini temen gue main kayak badminton gitu. Seriusan? Jadi kayak apa sih, kayak buat ujian tuh papan apa sih biar buat buletinnya enak, papan jalan ya. Jangka. Iya pokoknya itu deh. Eh. Itu buat raket, terus dia ada kok, jadi main raket. Waduh gokil. Itu ada Di sih masjid? di video gue, iya. Itu di YouTube juga ada? Ada. Waduh gokil. Ntar gue cek deh. Ahmad Terus Fauzi Nur ada- Rahman ya? Hah? Ahmad Fauzi Nur Rahman? Iya. Terus manjat-manjat masjid, pokoknya aneh-aneh deh sekolah gue. Gokil. Itu SMA ya? Iya, kelas gue. Itu aja sih yang paling gue inget. Banyaknya kalau ceritain soal kerebelan kelas lo SMA banyak. Banyak banget. Nggak habis-habis. Nah ini sebelum gue tutup nih Ji, Iya. kan udah nih SMA. SD lu, TK tadi di TK apa 89 Al-Asia ya? TK Aisyah 89. Oh, Aisyah 89, SD 08 Pagi Pulau Gebang, SMP 168 sama 138, 38. SMA 11 negeri. Mantap. Negeri semua berarti itu Negeri ya? semua. Keren. Nah, sebelum gue tutup, lo kasih gue satu kata yang menurut lo menggambarkan gue banget. Dan gue kasih lo satu kata yang menurut gue menggambarkan lo banget. Satu kata aja ya, Menggambarkan lu banget nih. gue banget. Kita kan Satu temenan kata. udah lama, satu kata. Nah ini kalau lo udah siap, kita sebutnya bareng-bareng. Gue hitung sampai 3, sebut bareng. Satu kata ya. Lo pikirin dulu aja ya. Pikirin dulu. Satu kata ya. Iya, pikirin dulu nih, gue pause dulu. Oke, lu udah ada nih ya. Ya udah ada. Gue hitung sampai 3, sebutin bareng, biar nggak bias. Ya, Udah siap? udah. 1, 2, 3. Bercanda. Waduh, terdepan lagi, nggak enak banget. Gue jadi beban di belakang. Oke, udah. Terdepan nih kalau kata gua. Gue jelasin punya gue dulu. Iya. Gue bilang bercanda, ya sesuai dengan cerita lu tadi, zaman SMA. Ini Oji ini emang orangnya tuh parah, terkenal banget bercandanya Jul ya. Dia iseng banget, isengnya tuh di luar nalar gitu, aneh-aneh. Suka ngeledek-ngeledekin orang, misalkan ada orang yang kayak gimana sedikit langsung lihat gitu. Wah, kacau deh. Suka bercanda sedikit mulu. Makanya pada saat Oji lupa ingatan yang tadi nih, flashback yang tadi, dia ngechat gua, tolong dong gue kecelakaan dan gue lupa ingetan. Itu pada saat itu gue ngira dia bercanda. Sampai akhirnya gue nyuruh dia ngepap, emang bener palanya bocor. Gue langsung percaya itu dia lupa ingatan, langsung gue tanya lu di mana gimana. Akhirnya lu dibawa ke RS Pasar Boy ya? Kesdam Cijantung. Sama Abri di sana ya? Iya. TNI di sana ya? Dan di sana. TNI Rindam ya? Rindam Jaya. Nah iya, itu tuh saking ini mungkin pelajaran nih buat kalian yang suka bercanda. Jadi ketika kalian kecelakaan dan lapor ke temen tuh bener-bener dikira bercanda beneran. Pada saat itu gue ngiranya Oji bercanda, ternyata dia beneran. Nah itu pokoknya yang bener-bener melekat sama Oji itu orangnya suka banget bercanda. Nah kalau gue terdepan, gak enak deh ujungnya. Kenapa lo bilang gue terdepan? Karena terdepan tuh kayak mungkin bisa dibilang misterius juga ya, karena apapun lu kan orangnya emang nggak update ya. Nggak update apa ya soal sosial media kayak misalnya Instagram. Cuman lu tahu gitu. Iya. Dan lu emang terdepan karena emang orangnya tuh mau melakukan hal baru gitu. Mencari tahu. Iya, mencari tahu banget sih, kayak misalkan kalau di kuliah itu kayak tes Kraepelin ya. Itu kan di kuliah emang kita nggak ada yang nggak diajarin. Iya. Itu gua aja sampai pelatihan alat tes gitu loh, biar ingin tahu. Karena kita nggak ada dan lu tahu dan lu bisa otodidak karena emang Dari Google doang. Dari Google doang, itu gua salut banget sih bisa.
Gue aja sampai pelatihan dan emang sampai sekarang emang kadang ngerti kadang enggak, dan lu keren banget sih lu Dam. Thank you. Tapi by the way nih, kalau ngomongin soal pelatihan bedanya kalau yang otodidak kita nggak punya sertifikat. Iya, itu Kita, aja sih bedanya. orang-orang nggak tahu kalau kita tuh bisa melakukan di sini, sementara lu punya sertifikat kan. Iya. Jadi kalau lu ngelamar ya lu udah checklist biru lah ibaratnya, Iya, checklist udah biru bahwa lu checklist tuh biru, bisa melakukan tes. Ada bukti fisiknya gitu. Bener, keren. Tapi kalau soal update, ya gue memang mencari tahu, dan gue nggak punya Instagram tapi gue bisa update dari Twitter. Iya. Twitter Pokoknya sama lebih ke lu diem jalur bawah tanah banget sih gitu. Lu nggak kelihatan cuman tahu gitu. Iya. Thank you. Gitu aja. Beban nih buat gue nih. Oke udah Ji. Iya. Thank you obrolannya Ji ya. Oke, sama-sama. Nanti gua Siap. simpen. Ini gue tutup Ji ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang udah dengerin. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sekian dan dadah.